Halo, selamat malam Businesspreneurs. Welcome back di Business Q&A, Business ID. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Ketemu lagi kita di sesi Business Q&A Senin 7 Oktober 2024 yang hari ini tentunya akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. Yuk, teman-teman yang sudah hadir boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih sama teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Dan sebelumnya saya memohon maaf nih teman-teman semuanya, ada keterlambatan untuk jadwal Business Q&A yang biasanya kita mulai di 19.45, kita undur ke jam 8 dikarenakan Pak Bas sedang dalam perjalanan dan butuh sedikit waktu untuk sampai ini. Jadi kita buka di jam 19.55 nih tadi. Nah, teman-teman yang sudah bergabung boleh yuk drop nama dan domisilinya sambil nungguin Pak Bas untuk bergabung ke room pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada ya business planners yang baru follow Business ID, juga gabung nih di sesi Business Q&A dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business ID. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business ID merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbeda kita di aplikasi atau website Business ID. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business ID di Play Store ataupun App Store secara gratis karena teman-teman juga bisa akses video pembelajaran gratis dari sesi Business Forum loh. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis lainnya dari Business ID. Kita punya sesi Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu, di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman di jam 19.45 sampai 20.45 malam. Atau teman-teman kalau misalkan ada perubahan dari sesi Business Q&A, teman-teman bisa cek ke Instagramnya Business ID ya. Dan teman-teman bisa ikut juga nih kegiatan Business Forum via Zoom yang teman-teman bisa cek jadwalnya di Instagram Business ID. Dan Business Forum akan balik lagi nih teman-teman semuanya di hari Sabtu 12 Oktober 2024 di jam 10 pagi bersama Pak Budi Isman. Kita akan belajar dengan topik cek kesehatan bisnis Anda saat ekonomi tidak menentu. Kali ini kita akan bantu cek kesehatannya teman-teman semuanya nih dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini menggunakan 12 pertanyaan fundamental dari metode pengembangan bisnis Smart Business Map nih teman-teman semuanya yang sudah terbukti membantu banyak sekali ribuan entrepreneurs nih dalam membangun dan memperkuat bisnisnya. Jadi teman-teman yang mau ikut cek kesehatan bisnisnya di sesi Business Forum bisa langsung daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya Business ID di menu Business Forum ya. Business Forum ini gratis, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk cek kesehatan bisnis bareng Pak Budi Isman ya. Selanjutnya, workshop SBM Advance nih balik lagi nih teman-teman semuanya. Buat business planners yang saat ini butuh program nih untuk bantu membenahi, menciptakan, juga memperkuat bisnis di tengah ekonomi yang tidak menentu, Anda wajib bergabung ya di workshop SBM Advance. Dalam workshop SBM Advance, Anda akan belajar menggunakan 12 pertanyaan fundamental yang dikemas dalam 3 modul utama, yaitu playing field, di mana Anda bisa cek lebih jauh area bermain bisnis Anda, dilanjut ke market landscape, di mana Anda bisa memperluas nih market Anda sampai teman-teman bisa loh ngambil marketnya kompetitor untuk masuk ke marketnya teman-teman semuanya. Selanjutnya kita tutup menggunakan operational profitability di mana teman-teman harus siap menyiapkan tim yang support untuk menyiapkan bisnis yang profitability dengan pembelajaran seputar organization. Nah teman-teman semuanya, workshop SBM Advance ini nggak hanya untuk buat teman-teman yang lagi kesusahan atau kesulitan dalam kondisi ekonomi saat ini. Nah buat teman-teman yang lain yang saat ini mungkin butuh pengembangan atau penguatan bisnis, saat ini mau nyiapin business plan di 2025, cocok banget ya untuk ikut workshop SBM Advance nih. Nantinya kita akan menggunakan metode intervensi, training, coaching, dan mentoring selama 2 hari workshop yang dipandu langsung oleh Pak Budi Isman, pengembang metode bisnis Smart Business Map yang terbukti nih udah membantu banyak ribuan entrepreneurs. Nah, dan sudah berpengalaman ya beliau ini selama 30 tahun di banyak multinasional seperti ExxonMobil, Coca-Cola, Shell Oil, Sariusada SGM, dan masih banyak lainnya. Dan beliau ini masih aktif loh teman-teman semuanya untuk membantu ribuan entrepreneurs dalam membangun dan menciptakan bisnis yang kuat berdasarkan fundamental bisnis. Catat tanggalnya ya, workshop SBM Advance akan diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 di
Bumi Surabaya City Resort Surabaya. Teman-teman yang mau cek detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID di menu Workshop SBM Advance Surabaya. Karena ini merupakan batch terakhir loh teman-teman di 2024. Jadi siapkan yuk bisnis plan ataupun plan-plan 2025 ataupun penguatan bisnis untuk 2025 supaya nanti teman-teman bisa menghadapi kondisi ekonomi apapun di tahun 2025 nanti ataupun kedepannya nih. Jadi teman-teman yang mau cek detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ya di menu Workshop SPM Advance ataupun ke feed Instagramnya Business ID. Oke teman-teman yang sudah bergabung boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Kita sambil nungguin Pak Bas untuk bergabung ya. Ke room malam hari ini kita cek dulu teman-teman yang sudah hadir nih dari mana aja. Oke, ada Pak Nendi dari Bogor. Oke, ada Pak Izu dari Jambi. Oke, teman-teman yang lain yang sudah bergabung juga boleh ya drop nama dan domisilinya. Ada Pak Rido dari Cirebon, Pak Rizky dari Medan, ada Buni dari Batam. Oke, beragam ya malam hari ini yang sudah datang. Teman-teman yang lain juga boleh drop nama dan domisilinya. Kita tungguin Pak Bas sebentar untuk bergabung ke room malam hari ini ya teman-teman. Sepertinya masih sedikit terjebak di perjalanan, jadi kita tunggu sebentar. Karena sepertinya beliau akan mulai kegiatan Business Q&A ini nanti di perjalanan, jadi teman-teman mungkin agak harap maklum ya, misalkan ada reconnecting ataupun connecting ulang dari Pak Bas nantinya. Karena beliau kebetulan sedang perjalanan, jadi nanti akan ada sedikit error, jadi teman-teman mohon dimaklumi. Sambil nungguin teman-teman yang sudah bergabung, boleh yuk drop nama dan domisilinya. Sambil saya kirimkan undangan nih ke Pak Basko. Oke, sip, sip. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, boleh yuk drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita tungguin Pak Bas sebentar untuk bergabung ke room malam hari ini. Dikarenakan beliau masih dalam perjalanan, jadi sambil nungguin kita boleh yuk drop nama dan domisilinya. Mungkin ada teman-teman juga yang ketinggalan info nih seputar pembelajaran gratis dari Business ID. Kita punya sesi Business Forum ya. Di Sabtu 12 Oktober 2024 bersama Pak Budi Isma nih teman-teman semuanya di jam 10 via Zoom. Teman-teman akan dibantu nih sama Pak Budi untuk mencek kesehatan bisnis Anda saat ekonomi tidak menentu nih. Jadi nantinya teman-teman akan belajar lebih jauh gimana sih menghadapi kondisi ekonomi saat ini sambil teman-teman dicek juga bisnisnya apakah bisnisnya ini sudah siap menghadapi ekonomi yang nantinya tidak menentu ataupun butuh penguatan dan pendalaman lagi nih. Apakah bisnisnya udah sehat atau fit atau masih kurang dan butuh program lainnya. Jadi teman-teman yang mau ikut cek kesehatan bisnisnya bisa bergabungnya di sesi Business Forum Sabtu 12 Oktober 2024 bersama Pak Budi Isman di jam 10 pagi sampai jam setengah 12 siang. Teman-teman bisa daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya Business ID di menu Business Forumnya. Jangan sampai ketinggalan karena ini merupakan sesi gratisnya Business ID untuk belajar bareng sama expert berpengalaman ya teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, Pak Bas sudah bergabung. Kita tunggu sebentar untuk masuk ke room pada malam hari ini ya teman-teman. Sambil nungguin Pak Bas bergabung, teman-teman boleh yuk drop nama dan domisilinya juga di kolom komentar. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman untuk Pak Bas bergabung. Oke. Malam Pak Bas. Halo, halo. Halo Pak Bas. Gimana kabarnya Pak? Kok nggak masuk ya di sini? Halo.
Kedengeran nggak? Di saya sih aman Pak, sudah terdengar jelas suaranya. Mungkin agak sedikit. Suaranya, bentar ya, kok nggak masuk ke saya. Bentar. Teman-teman kita tunggu sebentar. Sepertinya ada informasi ulang dari Pak Bas. Kita coba tunggu sebentar. Halo Pak Bas. Ah, Kalau di teman-teman tadi suaranya Pak Bas ada nggak ya muncul atau di teman-teman juga nggak ada suaranya atau saat ini Pak Bas delay boleh dibantu ya dijawab di kolom komentar. Oke, sepertinya reconnecting. Kita tunggu sebentar ya teman-teman untuk Pak Basnya kembali connect ulang. Teman-teman yang sudah bergabung yuk boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Halo Pak Bas. Yes. suara saya bagaimana? Di saya aman Pak. Di Bapak saya suaranya aman nggak ya? Atau putus-putus atau delay? Aman sih, tapi nggak Aman. masuk Ya, ke nggak masuk ke mana namanya. ke earphone ya Pak. Oke. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu sebentar untuk Pak Bas setup ulang lagi. Mohon ditunggu. Ya, sambil nungguin Pak Bas, teman-teman yang sudah bergabung, yang belum drop nama dan domisilinya, masih kita tungguin ya buat kenalan nih sama teman-teman yang sudah bergabung di Rumah Malam hari ini. Oke, teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan bahas insight menarik nih bersama Pak Bas ya. Halo Pak Bas, Sudah sudah aman? saya, Oke, saya sudah bisa dengar suara Delay, Pak. Oke, Suara saya baik. bagaimana? Sekarang sudah aman Pak. Tadi sedikit agak delay, tapi sekarang sudah aman. Oke, selamat malam Pak Bas. Malam. Sorry, saya Gimana nggak bisa kabar? suaranya terlalu keras. Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman semuanya, walaupun Pak Bas ya Pak lagi sedang perjalanan pulang tadinya, tapi masih menyempatkan waktunya nih untuk bergabung ke sesi Business Q&A dan berbagi insight di malam hari ini. So, teman-teman semuanya boleh ya nanti disiapin buku catatannya, pulpen yang nanti disiapin pertanyaan-pertanyaan dan bahan diskusinya juga yang akan dibahas bersama Pak Bas. Karena malam hari ini Pak Bas punya topik menarik yang akan dibagikan dan pastinya akan menambah insight nih buat teman-teman semuanya, yaitu seputar seketat apa supervisi yang efektif. Nah, kita simak dulu insight-nya dari Pak Bas ya teman-teman semuanya seputar topik yang akan dibawakan. Teman-teman boleh siapin dulu insight bahan diskusi ataupun pertanyaan yang akan ditanyakan ke Pak Bas. Nanti boleh teman-teman drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan di luar dari topik malam hari ini, boleh banget tetap drop pertanyaannya ya. Kita tunggu nanti pertanyaannya, tapi kita dengerin dulu insight dari Pak Bas. Silakan Pak. Oke, selamat malam. Apa kabar semua teman-teman nih? Terima kasih yang sudah sabar menunggu. Tadi saya mengabarkan ke Raisa ya, karena saya tadi lagi dalam perjalanan dan di luar rumah, dan saya pikir nggak akan kekejar kalau saya sampai di rumah. Akhirnya saya minta ke Raisa untuk delay 15 menit, paling nggak untuk saya bisa cari tempat gitu kan. Tolong kalau teman-teman merasa suara saya kurang jelas langsung ya di kolom komentar, karena saya juga nggak bisa terlalu keras suaranya. Saya lagi berada di salah satu rumah makan nih. Oke, malam ini kita ketemu lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, dan saya terima kasih juga Raisa yang sudah kembali menemani saya ya. Ini ada dari siapa aja nih? Paling nggak yang terbaca di sini ada dari Izu Abdul ya. Terima kasih sudah ngasih info bahwa tadi sempat delay dengan Bukhari 93, freebuy.com. Pak Khalid ini udah lama nih nggak merapat nih ke bisnis ID. Moga-moga bisnisnya sejak ikutan workshop value creation lebih mengangkasa dan lebih sukses ya Pak Khalid ya. Ada Sambal Gami Solo, halo dari Solo, apa kabar? Ini dengan siapa nih dari Jabar nih, J. Fernandes. Halo Pak Finden.
55 Pekalongan hadir. Wes. Apa kabar Pekalongan? Selamat malam. Woi, ada yang dari Sumut nih, Yansen 9 Gian nih. Si Agian Mas dia nih kayaknya nih. Oke, senang sekali saya bisa kembali hadir ya, kembali ke schedule yang biasa kita lakukan di hari Senin. Setelah beberapa minggu terakhir kita harus geser-geser harinya ya, saya sama Raisa waktunya cukup sibuk gitu ya. Alia Fanani dari Jogja, halo. Ada Izu Abdul dari Jambi ya. Oke. Jadi topik yang saya pilih malam ini itu adalah mengenai hilang seketat apa supervisi yang efektif. Jadi karena minggu ini adalah minggu HR, minggu tim, memang saya pilihkan juga topiknya yang hubungan dengan HR ya, dengan tim. Kalau teman-teman perhatikan kemarin kita sudah bicara mengenai satu hal yang bisa membuat teamwork itu hancur. Nah kali ini saya juga bicara mengenai tim, specifically mengenai supervisi. Nah ini kembali adalah kejadian nyata dari pengalaman saya selama ini bekerja di korporasi, dan juga belakangan juga ada kasus-kasus yang seputar supervisi gitu ya. Nah kalau kita kilas balik dikit ya, dari minggu lalu kita kan bicara soal satu hal, kita bicara soal overlapping ya. Kalau teman-teman yang hadir hari Kamis lalu kita bicara soal overlapping, masing-masing dari tim harus paham peran dan tanggung jawabnya, masing-masing tim harus punya kapabilitas dan kapasitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk peran dan tanggung jawabnya. Dan itu pun tidak cukup gitu ya, tidak cukup kalau seandainya kita hanya mengandalkan masing-masing udah jago mainnya, udah tahu perannya. Analoginya minggu lalu kita bicara soal sepak bola ya, walaupun masing-masing jago di bagian pertahanan, jago di bagian penyerangan, jago di bagian gelandang, tapi itu tidak cukup kalau seandainya teamwork itu tidak didukung oleh permainan cantiknya dan masing-masing peran dan tanggung jawabnya mau keluar dari kotak peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi itu rangkuman minggu lalu. Nah, sekarang kita bicara soal supervisi. Nah, jadi gini kejadiannya juga. Kembali, ini contoh kasus yang nyata. Jadi kadang-kadang kita sebagai atasan itu merasa setidak-tidaknya kalau kita sudah punya orang yang keren, yang kalibernya bagus ya, dalam artian dalam bahasa HR itu adalah kapasitas dan kapabilitasnya itu sudah mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan, kita sebagai atasan tidak jarang ya menurunkan atau bahkan meniadakan supervisi kita kepada mereka ya. Jadi kadang kita sudah merasa, gue kan udah merekrut orang yang pengalamannya berpuluh-puluh tahun gitu ya, gue kan sudah teriyakini bahwa kapabilitasnya sudah terbukti selama ini. Oleh karenanya udahlah, saya nggak perlu supervise atau melakukan supervisi yang diperlukan. Akhirnya apa yang terjadi, kita melepaskan 100% subordinate kita atau bawahan kita langsung untuk melakukan kerjaannya. Nah, ini sering justru membuat kinerjanya dari bawahan kita atau subordinat kita tidak maksimal.
itu ya tidak maksimal. Dan akhirnya seperti di video yang baru saya tayangkan hari ini ya, kalau teman-teman perhatikan, bicara soal supervisi gitu ya. Kok saya sudah merekrut bawahan saya di masing-masing departemen saya, itu sudah orangnya mantap gitu, tapi kok tetap kinerja secara keseluruhan organisasinya tidak meningkat atau bahkan menurun gitu ya. Nah, pengalaman saya membuktikan bahwa tetap ya, kalau kita punya tim yang kuat, kita sudah rekrut susah-susah orang yang punya kapabilitas dan kapasitas yang sesuai, itu tidak boleh tidak kita menurunkan tingkat supervisi kita. Tingkat supervisi kita harus, kalau tidak sama, justru bahkan ditingkatkan ya. Karena siapapun itu, ya termasuk saya dulu yang pernah menjadi istilahnya bawahan gitu ya, kadang-kadang kita suka ke bawah angin kah, gitu ya, tanpa sadarkah kita suka melenceng. Kita suka melenceng atau kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan intensitas yang seperti biasanya kita lakukan. Dan saya, ya namanya kita semua manusia biasa kan. Secanggih apapun kadang-kadang kalau atasan kita lagi tidak terlalu kuat supervisinya, kadang-kadang kita itu tadi terombang ambing gitu ya, nggak ada yang supervise, akhirnya saya bisa melenceng. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang harus kita pahami seberapa ketat sih supervisi itu. Jadi jawaban masalah harus ada atau dikurangi sudah pasti tidak boleh dikurangi supervisi itu, tetap harus ada dan bahkan ditingkatkan seberapa hebatnya bawahan kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan supervisi yang ketat? Apa yang sepatutnya dilakukan gitu ya, kita sebagai atasan atau sebagai direct report-nya tim kita gitu ya. Nah, yang pertama, praktisnya adalah, dan ini sekali lagi saya juga baru membahas ini dengan salah satu bisnis yang saya dampingi gitu ya, bahwa kembali lagi kita harus jelas. Pertama, peran dan tanggung jawabnya dari tim kita tersebut ya harus jelas ya. Jadi bawahan langsung kita harus jelas peran dan tanggung jawab. Yang kedua, harus jelas juga perencanaan. Rencana kerjanya itu harus jelas. Harus dituangkan kepada sebuah dokumentasi. Ya. Jadi perencanaan itu sangat-sangat penting, harus ada dan harus didokumentasikan. Dan kita tahu sebuah rencana itu hanya akan efektif kalau ada matriksnya, atau bahasa kerennya KPI. Nah, jadi kalau kita sudah punya rencana, ada KPI-nya. Contohnya KPI-nya, saya mau menaikkan sales dalam 1 bulan 5%, setiap kali 5%, setiap bulan 5%. Terus mungkin yang kedua, saya akan meningkatkan efisiensi dari organisasi saya yang sekarang saya kebanjiran karyawan. Dalam departemen saya 100, ternyata setelah dihitung-hitung saya hanya butuh 50. Berarti saya harus punya perencanaan, istilahnya mengalihkan yang 50 itu atau mengurangkan dari 100 ke 50 itu dalam jangka waktu berapa, dan yang 50 itu mau diapain itu harus jelas. Nah, itu contoh yang saya bilang, yang namanya perencanaan harus ada matriksnya atau KPI. Nah, dari situ kita harus melakukan
evaluasi dan monitoring yang cukup ketat dan cukup teratur. Saya sering dulu punya yang namanya weekly meeting dengan bawahan saya. Jadi saya sempat punya bawahan itu ada 6, bahkan pernah 8 ya, bawahan saya langsung ya, yang namanya kita bilang direct report saya itu ada 6 sampai 8. Saya punya setiap minggunya meeting setidak-tidaknya 1 jam. Dan ini adalah fungsi dari evaluasi dan monitoring untuk dia nge-track dirinya sendiri, dan saya juga untuk melakukan fungsi supervisi saya gitu ya. Nah, bahannya apa yang akan disupervisi dan yang akan dibahas? Yaitu tadi perencanaan dan matriks itu. Kalau kita punya program 1 tahun, kan bukan berarti kita hanya evaluasi dan monitor di ujung 1 tahun itu. Kita harus evaluasi dan monitor setiap minggunya atau setiap 2 minggunya. Nah, jadi intinya adalah seberapapun kita punya kualitas baik dari direct report kita atau bawahan langsung kita, supervisi tetap harus ada. Gimana caranya? Caranya buat teman-teman yang masih bingung gimana nih saya supervisinya, yaitulah buatlah rencana, menyatakan atau sepakati rencana apa yang akan dia lakukan dalam kurun waktu ke depannya, bisa 3, 6, 9 bulannya, dan kita harus pastikan dalam perencanaannya itu harus ada itemnya apa, kegiatannya apa, dan yang juga lebih penting adalah matriksnya atau KPI-nya. Dan hanya 2 hal itu yang kita review minggu per minggu. Pergerakannya seperti apa. Ada banyak juga yang teman-teman saya bingung, gimana ya saya mensupervisinya, apa sih yang diomongin setiap minggu gitu ya, kalau saya membahas dengan bawahan saya. Nah, itu yang 2 hal yang paling tidak sebagai bahan acuan pembahasan, dan juga kalaupun ada bantuan yang diperlukan oleh bawahan kita, itu kan sudah bisa dibicarakan di situ. Atau setidak-tidaknya kalau bawahan kita tidak mau mengangkat topik itu, dengan hasil progres per minggu itu akan muncul sendiri. Jadi hasilnya akan berbicara sendiri tanpa harus diangkat oleh bawahan kita. Nah, dari situ kan kita bisa membantu bawahan kita dan timnya untuk berprogres sesuai dengan yang direncanakan. Jadi itu topik yang sebenarnya saya juga buatkan videonya yang hari ini tampil. Jadi kalau teman-teman belum lihatlah di IG saya. Dan juga kalau teman-teman punya masalah yang seperti ini, dan saya yakin pasti banyak yang punya masalah seperti ini, kita bisa bahas lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan di kolom komen. Itu dulu dari saya, Reza. Oke, terima kasih Pak Bas atas insight-nya. So, teman-teman semuanya, pasti banyak ya Pak teman-teman yang mungkin udah punya tim, udah punya si level yang sama, tapi nggak bisa nih Pak melakukan supervisi ya Pak. Banyak yang masih menghilangkan ataupun meniadakan, bahkan sampai nggak melihat langsung ya Pak, atau melakukan supervisi ke tim-timnya sendiri. Jadi teman-teman perlu banget ya Pak melakukan supervisi supaya bisnisnya lebih profit juga, sustain dan growing ya Pak, supaya efektif juga capaian ataupun goals yang ingin dicapai nih, boleh teman-teman semuanya. Tadi sudah ada ya Pak 3 step nih, yang apa sih yang dimaksud dan bagaimana sih melakukan supervisi yang ketat dan efektif nih. Yang pertama adalah jelas ya Pak, peran dan tanggung jawab yang diberikan ke tim harus jelas, harus terencana, ada dokumentasinya, terlihat ya Pak. Lalu perencanaan yang teman-teman bisa masukkan ya Pak ke dokumentasi, dipajang juga supaya teman-teman bisa tahu nih apa sih rencana-rencana kerjanya ini yang sudah dibikin, lalu sampai ke evaluasi dan monitoring yang sebenarnya wajib ya Pak dilakukan terus-menerus, dilakukan secara rutin dan ketat juga supaya nggak lost juga ya Pak. Jadi teman-teman bisa lihat nih apakah goalnya sudah tercapai, KPI-nya tercapai, ataupun matriksnya sudah sesuai atau belum. Jadi teman-teman perlu banget menggunakan 3
step tadi ya Pak, untuk teman-teman memastikan supervisinya efektif dan ketat juga. Oke Pak, tapi mungkin banyak Pak di teman-teman nih Pak. Gimana sih Pak menerapkan supervisi yang efektif dan ketat ini? Karena tentunya teman-teman ini pasti, aduh males nih ngerjainnya supervisi mulu, males nih monitoringnya, evaluasinya, menuangkannya juga ke dokumentasi. Gimana nih Pak buat teman-teman yang mau menerapkannya supaya nggak males-malesan lagi nih Pak? Silakan. Ya, memang segala sesuatu yang dikerjakan dengan rutinitas itu memerlukan disiplin yang tinggi gitu ya. Jadi kalau saya dari setiap minggunya itu sudah ada apa namanya agendanya. Jadi saya sudah alokasikan untuk apa namanya bawahan saya atau subordinat saya si A. Dia dalam minggu itu dia dapatnya Senin jam 2 gitu ya. Lalu yang B dapatnya Senin jam 3 gitu. Lalu yang C dapatnya hari Selasa dan seterusnya. Jadi yang paling mudah dan ini mungkin tips buat teman-teman, langsung masukin kalendernya aja. Jadi setiap minggu itu kalau tidak ada hal yang lebih urgent atau yang lebih darurat, ya itu akan tetap dijalankan rutinitas weekly meeting dengan bawahan langsung sudah dibuatin kalender ya. Kalau saya dulu aja gitu ya, mungkin udah 20 tahun terakhir ini saya menggunakan ya Google Calendar ya, menggunakan software kita udah masukkan. Jadi itu udah repeat aja terus gitu setiap minggu ya, dan kita lakukannya seperti saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwa harus dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama karena ini kegiatan rutin. Yang terpenting adalah laporan dari bawahan secara langsung. Kalau lampu hijau istilahnya progresnya aman ya aman, kalau lanjut gitu ya, kalau ada topik-topik yang lampu kuning atau lampu merah istilahnya ya, kalau lampu kuning itu ada alert waspada, berarti progresnya sudah tidak sesuai dengan apa namanya target waktu, nah itu dibahas. Kalau yang merah darurat berarti juga harus dibahas. Nah, jadi biasanya kita akan terlatih gitu ya. Yang terpenting kalau kita sudah alokasikan waktu, pembahasan itu kita batasin 1 jam, biasanya cukup-cukup aja gitu ya, maksimum 1 jam. Bahkan kadang-kadang saya bilang kalau nggak ada hal-hal yang aneh, semua on progress, bisa jadi meetingnya cuma 15 menit gitu. Tapi yang terpenting sesi itu terus diadakan secara rutin, minggu per minggu. Jadi kalau ada yang melenceng-melenceng, melencengnya belum jauh, tapi kita sudah bahas, sudah kita bisa ada corrective action atau aksi pembenaran atau aksi apa istilahnya penyempurnaan atau perbaikan gitu. Itu sih biasanya supaya lebih efektif. Oke, terima kasih Pak Bas. Jadi mungkin ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Bayu nih, dari Tribayu AC, dan seputar gimana nih menanamkan konsistensi di bisnisnya untuk supervisi yang kuat dan efektif. Lalu Pak, kan banyak nih Pak business planners ini sebagai CEO ataupun owner bisnis suka lebih ketat ya Pak, lebih ketat, lebih udah fokus aja nih dengan yang ada dan memang udah tercatat dan nggak mau di luar itu, nggak fleksibel ya Pak. Nah gimana sih Pak? Pak Bas kan sudah berpengalaman ya, bertahun-tahun di banyak multinational company, dan Pak Bas pastinya bisa ya melakukan fleksibilitas terhadap supervisinya nih Pak. Gimana sih Pak menciptakan fleksibilitas nih dalam melakukan supervisi yang efektif? Oke, itu jadi walaupun kita pertama ya, fleksibilitas itu adalah dari apa namanya waktu yang kita alokasikan. Jadi kalau seandainya yang tadi tidak terlalu mendesak, semuanya good progress gitu ya, bisa jadi yang kita alokasikan waktunya 1 jam, setengah jam pun selesai gitu ya, atau bahkan hanya bicara 10 menit hanya aman dah. Itu biasanya kedua belah pihak ya, atasannya dan bawahannya jadi merasa bahwa ini nggak harus kita duduk 1 jam ngobrolin sesuatu yang dibuat-buat juga, kan nggak gitu ya. Itu pertama, jadi dari sisi waktu kita bisa fleksibel.
Sebaliknya kalau memang dibutuhkan waktu lebih dari 1 jam karena darurat, yang mana harusnya nggak akan sering terjadi hal tersebut, karena kembali kalau itu sudah dilakukan secara berkala setiap minggu biasanya nggak akan lebih dari 1 jam. Ya, jadi pertama fleksibilitas soal waktu, Raisa. Yang kedua juga fleksibilitas tempat. Jadi kadang-kadang saya dulu suka melakukannya nggak hanya di ruangan di kantor gitu ya, tapi kadang-kadang kita ngobrolnya pas makan siang. Jadi kita sambil makan siang sambil ngobrol aja gitu kan. Kembali ya, ini kan biasanya leader atau pimpinan itu harus punya hal-hal yang dilihatnya sebagai suatu hal yang bisa dibuat informal, dibuat lebih dekat, dan kalaupun satu waktu kita meetingnya nggak di ruangan kantor tapi di kafe kah, atau sembari makan siang kah, di warung makan kah, ke rumah makan kah, atau di restoran, itu kan bisa dilakukan. Nah, jadi ini yang saya pikir fleksibilitas yang bisa jadi membuat hal yang rutin ini menjadi tidak seberat yang dibayangkan gitu. Oke, baik Pak. Jadi walaupun teman-teman ini terpacu ya Pak terhadap KPI ataupun lainnya, matrix dan goal lainnya ya Pak, tetap teman-teman harus monitor dengan fleksibel ya Pak, supervisi ini supaya nggak terlalu bikin burnout dari karyawannya sendiri ya Pak, dan mempermudah kita juga dalam mengembangkan supervisinya. Oke Pak, mungkin banyak nih Pak di teman-teman yang mungkin saat ini masih jadi karyawan ataupun jadi tim ya Pak, yang kalau misalkan CEO-nya ini jarang nih Pak supervisi, males nih Pak ngelakuin supervisi. Tapi malah kita nih sebagai tim yang aktif untuk update gimana supervisinya, gimana goalnya, gimana KPI-nya. Nah, gimana tuh Pak? Kalau menurut Pak Bas sebagai expert yang berpengalaman, CEO yang seperti itu tuh kita baiknya seperti apa Pak? Sorry Raisa, bisa diulang? Raisa putus-putus, nggak tahu di saya atau dari Raisanya, tapi bisa diulang mungkin? Oke, baik Pak. Jadi kalau misalkan banyak ya Pak, mungkin teman-teman yang saat ini. Ya. Oke, tadi ada gangguan sedikit. Saya ulang ya Pak untuk pertanyaannya. Kan banyak ya Pak saat ini teman-teman yang masih menjadi karyawan ataupun tim ya Pak, yang memang masih ada di bawah CEO nih Pak. Tapi banyak kejadiannya adalah CEO-nya malas nih Pak untuk melakukan supervisi, malas juga untuk monitoring dan evaluasi. Tetapi timnya sendiri nih Pak yang malah aktif untuk melakukan supervisi, update KPI, matrix, goals, dan lainnya nih Pak. Nah, kalau misalkan menurut Pak Bas, gimana nih Pak CEO yang seperti itu? Apakah kita perlu langsung tegur atau komen atau gimana nih Pak? Ya, kembali ya. Maksudnya yang namanya pimpinan itu harus walk the talk. Apa maksudnya itu walk the talk? Walk the talk itu menunjukkan contoh yang baik gitu ya. Jadi ini kembali kejadiannya mungkin kalau saya hitung dengan cepat aja dalam 6 bulan terakhir sudah ada 3 perusahaan yang seperti itu. Justru atasannya yang tidak melakukan supervisi dengan baik. Justru atasannya tidak melakukan follow up yang mana sudah tahu bahwa deliverables atau yang harusnya di-deliver, yang harusnya dilakukan dan dihasilkan oleh bawahannya itu tidak dimonitor. Jadi tidak tercapai terus ya targetnya. Justru akhirnya kegiatan meetingnya tidak dilakukan. Akhirnya apa yang terjadi ya, itu menjadi contoh yang nantinya kalau nggak cepat-cepat dikoreksi, atasan yang dikoreksi, karena atasan punya atasan lagi kan. Kalau ini tidak cepat-cepat dikoreksi, justru akhirnya itu akan menjadi perilaku yang biasa. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, bawahannya dari seorang supervisor atau atasan yang tidak menjalankan supervisi yang ketat, tidak menjalankan follow up dengan baik, tidak melakukan regular meeting dengan teratur. Akhirnya mereka ya udah kerjanya bawahannya dari supervisor tersebut atau atasan tersebut, akhirnya udah kerjanya terserah gitu ya. Atasan dia seperti itu,
gue juga nggak deliver juga nggak apa-apa gitu, gue nggak perform juga nggak apa-apa, bisa dibayangkan akhirnya kinerja dari timnya menjadi menurun dan menjadi hancur juga itu nanti, seperti itu rasa. Yes, oke. Halo Baik, Pak. Raisa. Jadi kita sebagai business owner, oke. Halo Pak, sudah terdengar? Agak sedikit delay Pak Bes di saya dan masih loading sedikit. Yes, oke, sudah kembali. Oke Pak. Jadi sebagai CEO, business owner ataupun atasan ya Pak, kita ini wajib ya Pak, nggak males melakukan supervisi karena tentunya budaya yang diterapkan males ataupun nggak melakukan supervisi ini bisa menurun ya Pak ke tim-tim lainnya yang menciptakan kinerja dari tim ataupun karyawan ini menurun pastinya dan malah tidak bekerja sesuai dengan KPI atau goals. Jadi perlu banget ya teman-teman untuk melakukan supervisi secara ketat dan efektif juga. Oke, baik Pak. Halo Pak Bes, bisa terdengar? Betul. Oke, baik Pak. Saya mau lanjut ambil pertanyaan ya Pak dari Pak Fadri Tidak Kojais. ampun Teman-teman deh yang saya. lainnya yang mau bertanya, oke. Teman-teman yang mau bertanya, yang masih ada pertanyaan dan bahan diskusi yang ini ditanyakan ke Pak Bas, boleh banget ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Saya mau ambil pertanyaan dari Pak Fadri Kojais di kolom komentar ya Pak. Itu kan tadi pembahasannya tentang seketat apa ya Pak supervisi yang efektif. Kalau batas longgarnya supervisor, seperti apa sih Pak supaya rekan timnya tidak selalu merasa tertekan tapi tetap tercapai goalnya? Nah, terima kasih Fadli Kojes, pertanyaan bagus sekali dan ini real. Jadi kadang-kadang gini ya, kita sebagai salah satu pimpinan atau pimpinannya pimpinan dari tim itu, kita wajib mengingatkan tim kita yang punya bawahan gitu ya, bahwa yang namanya kita berkinerja, kita juga harus punya sisi empati dan motivasi. Maksud saya apa? Ya, ujung-ujungnya siapapun kalau punya rencana, punya peran dan tanggung jawab itu harus di-deliver. Tapi kita sebagai pimpinan juga jangan terlihat hanya mikirin soal kinerja, mikirin soal cari salahnya bawahan, ataupun hal-hal yang negatif. Jadi kita anggap saja dalam satu keluarga. Kadang-kadang kita juga harus punya empati. Kadang-kadang kita juga harus tahu bahwa seseorang yang tidak berkinerja dengan baik bisa jadi, apalagi kalau sudah punya kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni dan sesuai yang dibutuhkan, bisa jadi itu karena dia butuh sesuatu yang belum ada. Contoh umpama ya, kalau dalam dia mungkin bagian admin gitu ya, bagian admin yang kerjaannya melakukan perhitungan, melakukan apa namanya konsolidasi perhitungan, ternyata dia tidak punya komputer, anggap aja seperti itu. Yes. Ternyata dalam dia mendeliver selalu nggak cocok lah, nggak tepat lah, atau tidak lengkap lah, apapun itu. Nah, ternyata dia tidak mau mengatakan kalau saya butuh komputer gitu ya. Padahal kita tahu dalam hal peran dan tanggung jawabnya itu tidak bisa tidak tanpa komputer. Nah, jadi kita harus berempati. Jadi sebelum menanyakan performance itu sebaiknya kita juga apa namanya, maksudnya sebelum kita menanyakan penyebab dari apa namanya kinerjanya itu, kita bilang aja bagaimana performanya dia. Jadi dia yang harus mengakui dulu, oh performance saya baik-baik saja, melebihi atau masih di bawah. Lalu kita tanya kenapa kok tidak tercapai, pandangan kamu seperti apa, dan dia akan bilang ini. Nah, kita berempatinya itu dalam artian lalu akhirnya kita tahu hal yang sebenarnya menjadi masalah di dia tidak mengungkapkan. Kita sebagai atasan juga harus berani terbuka bahwa oh kayaknya kamu ada masalah di sini, kayaknya kamu butuh komputer ya, kalau kita kaitkan dengan cerita tadi ya, kita harus karena menyediakan komputer itu, tapi setidaknya kita berempati dulu gitu ya. Nah, jadi empati itu sangatlah penting dalam kita menjadi pemimpinnya masing-masing. Jadi kita tidak langsung ngejar istilahnya
masalahnya, kenapa penjualan nggak tercapai. Harusnya kita punya hal dari sisi empati harus kuat dulu. Dan juga terus yang kedua, kita juga harus dilihat sebagai atasan yang bekerja sama, ya, working with bukan working for. Jadi kalau saya dulu, saya lebih ingin memposisikan diri saya bahwa kita bekerja sama, dia bukan bekerja untuk saya, gitu ya. Nah, biasanya kalau tim kita merasa bahwa atasan saya itu adalah enak sekali dia ada kerjasama dan bukan saya kerja buat atasan saya, itu tim dinamiknya dan dalam hal pembahasannya apapun itu secara personal ataupun profesional itu akan terbuka. Jadi kita bisa mungkin membuat mereka lebih terbuka dan merasa nyaman hubungannya dengan kita sebagai atasan. Nah itu saya selalu mengingatkan teman-teman saya atau bawahan saya yang punya tim. Jadi be empathetic yang pertama, terus yang kedua di someone yang dilihatnya working with ketimbang working for, gitu. Itu mungkin membantu ya Fadriko Jess. Yes, oke. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Fadriko Joystick. Saya ambil lagi ya Pak pertanyaan dari Pak Finder 55 nih Pak. Di kolom komentar, kadang jika kita rutin meeting nih Pak, anak-anak di bawah sering bosen dan gak fokus. Apakah ada formula khusus nih Pak untuk menghindari hal tersebut? Nah itu tadi mungkin salah satunya adalah fleksibilitas tadi, fleksibilitas soal timing. Jadi kalau memang kita alokasikan waktu 1 jam, bisa jadi kita kali ini hanya bicara cuma 15 menit atau 20 menit. Jadi fleksibel of timing, kita nggak perlu harus menghabiskan waktu 1 jam. Terus yang kedua tadi fleksibilitas soal tempatnya. Jadi ini untuk biasanya menekan tingkat kebosanan gitu atau tingkat rutinitas gitu. Kadang-kadang saya juga sebagai atasan juga kan kita perlu hal yang tidak rutin dan yang sama terus gitu ya. Nah, biasanya itu ketidaksamaan dalam hal waktu atau fleksibilitas soal waktu dan fleksibilitas soal tempat. Itu mungkin bisa bantu Pak Fandri. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Finder 55. Oke Pak, mungkin teman-teman yang lain yang masih punya pertanyaan, masih boleh ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita masih punya waktu ya Pak untuk tanya jawab, jadi teman-teman boleh drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Oke Pak, tadi kan kita udah lihat ya Pak seputar evaluasi dan mentoring. Nah teman-teman ini apa sih Pak indikator utama nih yang menandakan supervisi yang dilakukan CEO ataupun business owner ini berjalan dengan efektif walaupun tetap ketat nih Pak? Jadi keefektifan daripada supervisi itu akhirnya adalah kalau saya mendefinisikan adalah progresnya itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, kan gitu ya. Jadi umpama kita punya program 3 bulan. Nah, yang dibilang efektif itu adalah tingkat supervisi yang pas sehingga progresnya dalam minggu ke minggu itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi tidak menunggu di akhir waktunya atau menjelang akhir waktu. Jadi contohnya tadi kita punya program 3 bulan atau 12 minggu. Jangan hanya mulai melakukan supervisinya itu di minggu ke-10, ke-11 yang udah hampir babak akhir gitu ya. Karena corrective action atau aksi perbaikan akan menjadi sangat sulit dilakukan kalau jangka waktunya sudah mepet. Jadi kalau saya mendefinisikan effectiveness dari supervision itu, kita memiliki dosis yang tepat untuk melakukan sehingga bawahan kita bisa berprogres sesuai dengan perencanaan atau pecahan waktu dari sebuah proyek gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Bas. Saya mau ambil pertanyaan lagi ya Pak dari Pak Izu Abdul nih di kolom komentar. Bagaimana kita akan mensupervisi sementara saat ini dilanda badai turnover nih Pak? Kadang setiap bulan sudah beda-beda orang yang ditempatkan pada satu posisi. Mungkin ini teman-teman juga merasakan ya Pak, yang di teman-teman yang startup ataupun F&B yang banyak turnover dan gonta-ganti orang nih Pak. Silakan.
Ya, terima kasih pertanyaannya, Izu Abdul. Jadi gini, kadang-kadang justru turnover itu disebabkan oleh atasannya sendiri. Gitu ya. Kalau kita lihat statistik, paling tidak mungkin dalam beberapa dekade terakhir, jadi alasan orang keluar itu yang pertama dan tertinggi itu adalah karena atasannya. Jadi itu bisa jadi menjadi apa namanya alasan kenapa turnover itu tinggi. Nah, tapi pun kalau seandainya memang turnover itu tinggi dengan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan ya Izu ya kita tetap harus melakukan supervisi ini. Jadi supervisi melekat dan ketat ini tidak bisa ditawar kalau saya. Karena saya juga tipikalnya adalah orang yang ingin turun ke bawah, jadi menyingsingkan tangan kita supaya kita juga in control atau in charge. Jadi kalau saya waktu itu sudah menjadi level direktur pun, saya punya bawahan tingkat manajer pun, saya tidak bisa tidak mengetahui hal-hal yang cukup detail dan strategis di departemen bawahan saya gitu ya. Oleh karenanya sebenarnya itu bukan suatu keharusan, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan dari sebuah atasannya atau seorang atasan untuk melakukannya ini. Jadi memang sudah naluri kalau pemimpin yang baik dan dia ingin be in charge atau benar-benar tahu situasi sepenuhnya dengan timnya, pasti dia akan melakukan hal ini secara alami. Nah, jadi siapapun itu kalau turnover tinggi, saya pernah masuk juga ke organisasi yang sudah banyak ditinggalin oleh orang-orang terdahulunya. Bagi saya ya udah kesempatan saya untuk membangun tim dengan visi misi yang jelas, dengan budaya yang diterapkan dengan jelas. Lalu biasanya dari situ ya alhamdulillah itu terbukti. Jadi kembali lagi, kalau saya pikir kita melihat positifly, kalau seandainya Izo lagi mengalami tim yang lagi berputar atau turnover yang tinggi, ya kita tetap harus lakukan pendekatan dan leading mereka dengan baik gitu ya. Salah satunya fungsi supervisi ini ya ditingkatkan gitu. Ini ada pertanyaan tambahan dari Izo, apakah ada mekanisme yang perlu dipersiapkan? Saya pikir apa namanya bisa menyebutkan mekanisme ya, tapi ya itu tadi cara-caranya yang efektif. Kita harus sepakat ada jelas ya peran dan tanggung jawabnya dari tim kita atau bawahan kita langsung apa. Yang kedua, rencananya harus dituangkan dengan jelas, didokumentasikan, jadi nggak hanya ngomong aja. Karena by the way ya, saya juga ngalamin di satu organisasi yang ada rencana saya ini gitu, kayak orang dongeng aja gitu, tapi nggak di kertas, nggak didokumentasikan. Akhirnya seminggu kemudian ditanya, program kamu bagaimana? Boro-boro dia menjelaskan progresnya, programnya aja dia nggak inget yang dia ngomongin minggu lalu gitu kan. Kalau itu tidak didokumentasikan, itu nanti bisa nguap gitu aja, nanti bisa jadi NATO, no action talk only. Jadi setiap minggu kalau nggak didokumentasikan ngomong aja, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini ya. Jadi itu ya yang pertama. Kembali saya ini buat teman-teman yang mungkin baru tadi hadir belakangan, pastikan supervisi itu jelas, adalah peran dan tanggung jawab dari bawahan kita jelas, plannya ada jelas, dan ada matriksnya ya. Jadi itu yang harus dilakukan buat teman-teman supaya supervisi kita ketat ya. Jadi ini bukan mekanisme, itu lebih ke arah tips lah kalau saya bilang. Semoga menjawab ini. Yes. Oke, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Izu Abdul. Oke Pak, mungkin setelah ini ya teman-teman ngerasa oke, kita mulai di Pak supervisi yang ketat ya supaya efektif nih Pak. Tapi kita kan nggak mau ya Pak ketat ini bikin burnout juga karyawan. Nah
Supaya teman-teman ingat lagi nih Pak, supaya menjadi reminder lagi buat teman-teman, apa sih Pak resiko supervisi yang mungkin terlalu ketat, yang bikin karyawan ini jadi burnout dan males nih Pak, dan malah menjadikan kinerjanya menurun nih Pak. Iya, iya, pertanyaan bagus sekali Raisa. Jadi gini, kalau kita dianggap sebagai atasan yang hanya apa namanya kayak polisi ya, atau policing ya kalau bahasa Inggris ya, kerjanya hanya ngecek aja, ini udah bener ya, orang akan merasa dibayangi dan diawasi terus gitu, sehingga mereka akan jengah gitu ya, mereka akan merasa apa sih gitu ya. Nah itu tadi, jadi fungsi leadership itu harus ada, harus melekat juga. Kalau kita sebagai apa namanya supervisornya atau atasannya, ya kita harus pastikan bahwa cara kita bertanya pun harus elegan. Yang itu tadi empati gitu ya, kita menanyakan itu apakah butuh bantuan gitu ya. Jadi bukan seakan kita bertindak sebagai polisi aja, kita sebagai orang yang kita bisa bekerja sama dengan gitu ya, working with, not working for. Nah jadi itu akan enak hubungannya. Paling tidak pengalaman saya bukan seperti itu. Jadi bahwa kita merasa enak nih, bos gue nih, bisa diajak ngobrol, bisa diajak apa namanya curhat, bisa dimintai bantuan. Dalam hal kalau gue butuh apa, gue bisa ngomong terbuka. Nah itu pasti lebih enak ketimbang dia hanya kerjanya ke polisi. Gitu. Semoga membantu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. So, teman-teman semuanya, itu ya Pak, sebenarnya risiko nih buat teman-teman yang setelah dengar ini mau nanti supervisi yang ketat supaya efektif. Tapi jangan sampai terlalu ketat juga ya Pak. Nantinya teman-teman karyawan, tim itu bisa burn out dan malah berujung kinerjanya malah menurun. Jadi teman-teman perlu banget ya Pak. Ada batasannya juga nih dalam melakukan supervisi, tapi tetap fleksibel juga supaya nggak burn out timnya dan karyawannya. Oke Pak, kita sudah ada di penghujung dari sesi Q&A di malam hari ini. Mungkin Pak sebelum kita tutup, supaya teman-teman juga ingat supervisinya itu harus ketat, tetap efektif, tetap fleksibel, supaya nggak jauh-jauh, nggak lewat dari batas, punya detailnya lebih lanjut nih Pak, silakan. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir malam ini. Jadi kenapa topik saya malam ini masih seputar tim, karena kembali yang namanya tim itu sangat-sangat penting. Nyarinya tidak mudah, ya, dan saya pikir kalau sudah nyarinya susah, kita harus retain mereka supaya mereka berkinerja baik. Itu banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi tantangan kita kalau kita sering dengar dari Bu Evita, dari Pak Budi, dan dari pengalaman saya, managing team itu mulai dari mencari mereka tidak mudah. Dan juga kalau sudah dapat orang yang sekaliber tinggi, maksud saya kaliber tinggi adalah pengalamannya oke, pengetahuannya mantap, skillsnya sesuai, itu juga nggak sampai di situ tantangannya. Untuk meretain mereka itu perlu leadership atau pengelolaan yang baik. Jadi teman-teman harus banyak belajar bagaimana managing people, bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Ini supervisi adalah salah satu perangkat saja supaya mereka retain, ya, mereka bertahan di perusahaan kita dengan berkinerja sesuai yang kita harapkan. Seperti itu sih Raisa. Semoga membantu buat teman-teman, dan it's good to see you guys again tonight. Oke, sampai kita di penghujung dari sesi Q&A di malam hari ini teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi insight ke saya juga Business Planners. Semoga bisa langsung dipraktikkan ya oleh teman-teman semuanya dan bermanfaat, dan bisnisnya bisa lebih profitable, sustainable, dan growing nih untuk melakukan supervisi juga lebih efektif nanti ke depannya. Teman-teman boleh ceritain juga nantinya kalau misalkan supervisinya udah efektif, boleh di-share juga ke Pak Bas ataupun ke Business ID supaya kita bisa juga tahu nih teman-teman seperti apa sih perkembangan dari supervisinya.
Oke, mengingatkan kembali ya, Bisnis Forum akan hadir Ya, lagi nih di Sabtu 12 Oktober 2024 di jam 10 pagi bersama Pak Budi Isman. Kita akan belajar seputar, kita akan mencek nih, membantu cek kesehatan bisnis teman-teman semuanya untuk menghadapi ekonomi ke depannya. Jadi teman-teman semuanya kita tahu ya, saat ini ekonominya kita tidak menentu nih, dan kita butuh melihat apakah bisnis kita saat ini udah mumpuni nih untuk menghadapi ekonomi ke depannya. Jadi teman-teman yang mencek kesehatan bisnisnya bisa langsung bergabung ya di sesi Business Forum yang akan diselenggarakan di hari Sabtu 12 Oktober 2024 di jam 10 pagi bersama Pak Budi Isma. Teman-teman yang mau langsung ikutan bisa langsung daftarkan diri dengan klik link di bio Instagramnya Business ID ya, di menu daftar Business Forum, ataupun cek nanti di feed Instagramnya Business ID. Dan workshop SBM Advance balik lagi teman-teman semuanya. Buat business planners yang butuh program nih untuk bantu membenahi, menciptakan, juga memperkuat bisnis di tengah ekonomi yang tidak menentu, Anda wajib bergabung ya di workshop SBM Advance nih. Dalam workshop SBM Advance, Anda akan belajar menggunakan 12 pertanyaan fundamental bisnis yang dikemas dalam 3 modul utama, yaitu playing field, market landscape, sampai ke organization profitability. Nantinya teman-teman akan menggunakan metode intervensi, training, coaching, dan mentoring selama 2 hari workshop yang dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di dalam membangun bisnis di banyak multinational and national company seperti Coca-Cola, Sariusada SGM, ExxonMobil, Shell Oil, dan masih banyak lainnya. Dan teman-teman yang lagi bikin business plan ataupun saat ini mau memperkuat bisnisnya untuk tahun 2025 bisa bergabung ya di workshop SBM Advance ini. Ini merupakan batch terakhir dari workshop SBM Advance di 2024. Yuk siapkan bisnis saya teman-teman semuanya untuk hadapi tahun 2025, perkuat bisnisnya supaya enggak mati ini nantinya di 2025. Kita tunggu nanti kehadirannya teman-teman di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 di Bumi Surabaya City Resort. Teman-teman yang mau cek info lebih detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ataupun ke feed Instagramnya Business ID. Untuk menyimak kembali rekaman dari sesi Business Q&A di hari ini, teman-teman bisa langsung cek ke IGTV ataupun YouTube Business ID, dan jangan lupa untuk download aplikasi Business ID di Play Store ataupun App Store untuk akses e-course Business ID dan juga video pembelajaran gratis dari sesi Business Forum. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Business ID dan Pak Baskoro Hadi di @baskorohadisukatmo. Kita ketemu lagi di sesi Business Q&A dan Business Forum lainnya. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Pak Bas, selamat malam. malam, makasih Reza. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.